Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita kembali bersama-sama di dalam proses pembelajaran daring lewat studio Mas Sedi UPT SMP Negeri 1 Sinjai. Salam dan salawat marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Perlu juga Bapak ingatkan anakku sekalian bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan agar kiranya terhindar dari wabah virus COVID-19. Anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, sebelum kita memasuki materi, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang ke-9, kita telah membahas tentang teks cerita inspiratif yang mana Bapak telah menjelaskan teks cerita inspiratif itu. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita tetap membahas teks cerita inspiratif, tetapi materinya adalah menelah bagian-bagian struktur model cerita inspiratif. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menelah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran setelah mengikuti serangkaian pembelajaran daring, peserta didik dapat disiplin dalam menaati protokol kesehatan untuk keselamatan diri, keluarga, dan sesama dari COVID-19, berperilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam menjalankan perintah agama. Kemudian selanjutnya adalah menelah bagian-bagian struktur model cerita inspiratif. Anakku sekalian yang saya cintai, sebelum menelah struktur teks cerita inspiratif, sedikit Bapak menjelaskan tentang apa itu cerita inspiratif. Cerita inspiratif adalah cerita yang berisi percikan ide-ide kreatif ataukah ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Jadi bijak yang dimaksud di sini bukan yang biasa kita saksikan lelaki berjenggot putih berjubah, bisa jadi bijak ini dari yang masih muda. Bijak dapat dihasilkan oleh pengamatan dan pengalaman yang menyentuh hati. Bijak juga dapat dibentuk oleh perjuangan hidup yang keras dan penuh tantangan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, nah sekarang kita lihat struktur teks inspiratif. Struktur teks inspiratif itu ada 5. Yang pertama adalah orientasi. Kemudian yang kedua adalah perumitan masalah. Ketiga, komplikasi. Keempat adalah resolusi. Dan yang kelima adalah koda. Sekarang coba diperhatikan penjelasan struktur teks
inspiratif mulai dari orientasi. Orientasi di sini berisi tentang pengenalan tokoh dan latar belakang. Di sini terkadang ada cerita memperkenalkan tokoh dari segi fisik, ada juga cerita yang memperkenalkan tokoh dari karakter. Dari segi fisik biasanya dari organ tubuhnya, misalnya keriting atau berkumis. Biasa orang dipanggil dengan Bang Kumis. Nah, kalau karakternya biasanya pendiam, biasa dipanggil dengan tokoh pendiam. Di sini di bagian orientasi, disitulah dimulai ada latar belakang masalah. Selanjutnya muncullah perumusan masalah, berisi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh dari awal sampai puncak masalah. Ini ada hubungan sebab akibat. Ini apa yang dialami tentu ada penyebabnya, sehingga menimbulkan akibat yang dialami oleh tokoh. Kemudian di bagian komplikasi berisi puncak masalah atau persoalan yang dialami tokoh. Tempat kisah yang menjadi inspirasi. Selanjutnya yang keempat adalah resolusi, berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan atau penyelesaian masalah. Di sini tokoh sudah sadar bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu adalah tidak benar. Begitupun sebaliknya, begitupun dengan pembaca teks. Di sini memberikan kebaikan dan menyadarkan bahwa betul apa yang selama ini dilakukannya itu adalah kurang tepat atau kurang benar. Di sini tokoh menyesali semua apa yang pernah dilakukan, sehingga muncul di dalam dirinya untuk mengubah hal-hal yang negatif itu menjadi positif. Selanjutnya yang terakhir adalah koda. Di sini berisi tentang kesimpulan cerita dan pesan moral. Kesimpulan cerita mulai dari awal sampai akhir, dan disinilah disampaikan pesan-pesan yang biasa diistilahkan dengan amanat. Pesan ini mengajak, siapa yang diajak? Pembaca teks untuk berbuat kebaikan, agar kiranya apa yang dialami tokoh di dalam cerita itu bisa berdampak positif kepada pendengar ataukah yang membaca teks itu sendiri. Anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, inilah penjelasan singkat tentang struktur teks cerita inspiratif. Namun sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak ingin memberikan oleh-oleh untuk diselesaikan di rumah. Anakku bisa melihat buku paketnya pada halaman 149. Itu ada sebuah teks cerita yang berjudul Sedekah Uang 10.000 rupiah. Ya. Sedekah uang 10.000 rupiah. Coba diperhatikan pada halaman 149 sampai 151. Nah, saya minta kepada anakku ini oleh-olehnya, dan sebentar umpan baliknya supaya dikirim secepatnya. Telaah kembali yang mana bagian orientasinya, yang mana bagian perumitan masalah, yang mana komplikasi, yang mana resolusi, dan yang mana koda. Saya yakin anakku semua pahami. Kalau ada yang kurang paham, boleh disampaikan lewat WA grup. Demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.